Allah menciptakan manusia dalam beragam macam bentuk, dan dalam referensi Al-Quran, manusia diartikulasikan sebagai makhluk yang ahsan al-taqwim dalam bentuk sebaik-baiknya. Namun, manusia disebabkan laju kebudayaan yang meredefinisi banyak hal, seringkali melakukan aniaya dan mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sering membantah, berkeluh kesah, serta kikir. Dengan kata lain, bentuk yang telah diciptakan sedemikian rupa ideal menjadi ternafikan. Alih-alih, manusia membuat standar-standar kategoris baru tentang apa itu ideal, bagus, sempurna, dan sebagainya. Seperti kasus mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling banyak diminati oleh kaum wanita, khususnya dalam hal kecantikan dan keindahan pada tubuhnya. Mereka selalu ingin mengikuti pola gaya hidup yang sesuai dengan perkembangan zaman, yang seringkali mengarah pada hal yang tidak biasa atau menyimpang. Padahal, dalam mengubah ciptaan Allah, ada yang boleh dan tidak. Sesuatu yang boleh, salah satu diantaranya yaitu mengubah wajah atau anggota tubuh lain yang mengalami kecacatan sejak lahir, dan hal itu sangat mengganggu aktivitasnya. Adapun yang tidak diperbolehkan yaitu keinginan yang selalu memperbaharui gaya hidup yang sesuai dengan berkembangnya zaman. Terlihat cantik, anggun, dan menarik, seolah-olah itu mampu menaklukkan dunia. Berbicara mengenai merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal ini yang sering melakukan adalah kaum Hawa atau perempuan. Kecantikan sendiri merupakan perwujudan dari keestetikaan atau keindahan. Kerangka berpikir kecantikan akan terus berkembang. Dari situlah mengapa kecantikan menjadi suatu hal yang sangat relatif. Namun, di era modern ini, kecantikan menjadi problematika tersendiri karena banyaknya perempuan yang memperindah dirinya walaupun dengan caranya yang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari banyaknya kecenderungan manusia dalam merubah ciptaannya, maka dijelaskan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang para hambanya untuk tidak melakukan sembarang pengubahan terhadap ciptaannya. Seperti yang terkandung dalam surah An-Nisa ayat 119. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka merubahnya. Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Menurut Ibnu Ashur dalam tafsirnya Tafsir Al-Tahrir wa Tanwir menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan gambaran dari perbuatan-perbuatan masyarakat jahiliyah pada masa Nabi Muhammad SAW. Perbuatan tersebut berupa merobek pelindung mata, mentato dengan alasan untuk mempercantik diri, menjadikan bintang-bintang sebagai Tuhan, menjadikan gerhana matahari dan bulan sebagai petunjuk. Dalam penafsiran di atas, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan tindakan yang menyimpang dan termasuk merusak kefitrahan manusia itu sendiri. Pada dasarnya, sains tidak bisa dilepaskan oleh Al-Quran.
Contohnya pada ayat An-Nisa ayat 119. Pada ayat ini mengandung arti yang sangat banyak pada sains itu sendiri. Arti yang menonjol adalah pengetahuan kita pada biologi bisa kita kutip dari ayat tersebut. Tak jarang, masa sekarang banyak manusia melakukan operasi alat kelamin atau mengubah alat kelamin yang biasa kita sebut dengan transgender. Dalam penafsiran Ibnu Asyur, hal ini merupakan bagian dari mengubah ciptaan Allah, merupakan tindakan menyimpang dan termasuk merusak kefitrahan manusia sendiri. Dengan demikian, transgender adalah perpindahan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial, yaitu perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ketentuan Tuhan, melainkan diciptakan oleh manusia baik laki-laki maupun perempuan yang melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Misalnya, seseorang wanita secara kultural dituntut untuk lebih lembut, sedangkan seorang pria dituntut sebaliknya. Orang-orang yang lahir dengan alat kelamin luar, ia merupakan kombinasi pria dan wanita itu juga termasuk transgender. Transgender ada pula yang mengenakan pakaian lawan jenisnya, baik sekali maupun rutin. Akibat perilaku transgender inilah yang mungkin membuat beberapa orang mengganti jenis kelaminnya seperti pria menjadi wanita, begitupun sebaliknya. Pada awal mulanya, operasi penggantian kelamin hanya diperuntukkan pada anak yang berkelamin ganda. Pada kasus ini, penggantian kelamin bisa digunakan bagi seseorang yang lahir dan memiliki kelamin ganda atau ambigu, juga dapat digunakan pada orang dewasa yang ingin untuk mengubah alat kelaminnya menjadi kelamin lawan jenis atau yang biasa disebut dengan transseksual. Fenomena ini merupakan fenomena yang muncul pertama kali di Weimar, Jerman tahun 1930. Namun ada yang berpendapat paling awal ialah di Australia pada akhir 1950-an. Operasi yang paling awal waktu itu ialah memakai alat yang belum berkembang, yaitu mereka membahasakan dengan operasi belati dan jubah. Namun, perkembangan selanjutnya, sains memberikan cara lain, yakni seperti mastektomi, pengangkatan alat kelamin wanita, metoidioplasty, skrotoplasty dengan implantasi implan testis, serta faloplasty. Tapi bagaimana dengan pendapat dari agama sendiri? Kesimpulannya, menurut Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 119, merubah ciptaan Allah merupakan suatu tindakan yang menyimpang. Hal ini dikarenakan dapat merusak fitrah manusia, sekaligus tidak bersyukur atas ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Apapun yang diciptakannya pasti memiliki makna dan hikmah. Integrasi antara agama dan sains berarti memadukan di antara keduanya. Pembahasan integrasi antara agama dan sains tentang kejadian penciptaan manusia di dalam Al-Quran maupun biologi memiliki inti pembahasan yang sama. Akan tetapi, berbeda dalam penyampaian kata dan penjelasannya. Dengan adanya video ini, kami berharap nantinya dalam pembelajaran sains seperti halnya biologi dapat menggunakan Al-Quran sebagai sumber inspirasi dan sumber rujukan dengan mengaitkan ayat-ayat Al-Quran ke dalam penjelasan sains.